Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah Ibu, yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan pada pertemuan pertama. Marilah kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai perkuliahan. Kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita absen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir. Ini kelas semester 1 ya. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Inas sama Rehan, Bu. Inas dan Rehan. Kenapa Inas? Inas izin. Inas izin, kemudian Rehan sakit. Rehan sakit. Kita doakan ya yang sakit semoga diberikan kesembuhan dan bisa kuliah kembali di sini bersama kita. Amin. Baik ya, yang lainnya berarti hadir semua ya. Oke. Langsung ya, seperti biasa karena ini adalah perkuliahan perdana atau kuliah pertama, kita harus kenalan dulu. Tentunya kenalan dengan ibunya dan juga kenalan dengan mata kuliahnya ya. Kalian sudah tahu dong semuanya siapa nama ibu? Nama saya Ita Rosita Wahyah. Kebetulan di sini dosen pengampu pengantar ilmu pemerintahan dan juga sekaligus kaprodi ilmu pemerintahan. Nih, coba nih sebelum kita masuk ke materi dan kenalan dengan mata kuliah, coba ingin tahu dulu nih, apa sih alasan kalian masuk ke prodi ilmu pemerintahan? Coba acungkan tangan. Wih, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Najwa Ainunisa. Izin menjawab alasan masuk prodi ilmu pemerintahan. Salah satunya yaitu karena saya tertarik ingin mempelajari mengenai tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan. Selain itu, jurusan ini membekali mahasiswanya dengan pemahaman mendalam mengenai tata kelola negara dan sistem politik, Bu. Wow, luar biasa. Bagus sekali ya jawabannya. Tadi ada kata kepemimpinan. Kita doakan ya, semoga si Teteh ini bisa jadi pemimpin ke depannya. Oke. Langsung lanjut ya, kita ke perkenalan dengan mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Tentunya kita harus tahu dulu nih kontrak kuliah atau peraturan di mata kuliah Ibu, yaitu pengantar ilmu pemerintahan. Coba kita lihat ya. Ada apa sih di pengantar ilmu pemerintahan ini? Nah, ini ada identitas mata kuliah ya. Ada nama mata kuliahnya, jumlah SKS-nya 3 SKS ya. Waktu perkuliahan dari jam 9.45 sampai dengan jam 11.30. Ruang kuliah kita di gedung A ya, gedung paling depan kampus, lantai 2, ruang 2.1. Kelas reguler 1, betul ini reguler 1? Betul. Takutnya Ibu salah kelas ya, makanya Ibu nanya lagi nih. Reguler 1 ya, dosen pengampu Ita Rosita Wahyah MSI, betul ya Ibu ya. Kemudian NIDN-nya dilihat sama kalian boleh ya. Dicatat ya NIDN-nya. Selanjutnya, nah teknis perkuliahan. Di mata kuliah Ibu ini kita akan bertemu sebanyak 16 kali pertemuan. Yaitu terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka teori ya, dan juga di dalam teori itu ada presentasi kelompok ya. Kemudian ada 1 kali UTS dan juga 1 kali UAS. Nah, kemudian ada tugas. Tugasnya ada tugas individu dan juga tugas kelompok ya. Setiap orang, setiap mahasiswa wajib memiliki email pribadi. Untuk apa email itu? Nah, email ini akan digunakan untuk mengirim tugas ke email Ibu ya. Nih, tolong dicatat nih, dibuka bukunya, dicatat email Ibu. Nama emailnya itaku87@gmail.com. Jadi nanti kalau ada tugas dari Ibu kirim ke email ini ya, paham? Baik, terima kasih. Nah, kemudian ini kehadiran mahasiswa, ketentuan 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Teman-teman boleh tidak hadir di mata kuliah saya sebanyak 3
3 kali pertemuan. Lewat dari itu, berarti nilainya bagaimana? Ya, nanti lain lagi ya. Nah, ini ada aturan perkuliahan. Tuh, ada toleransi keterlambatan. 15 menit dari waktu kehadiran. Nah, lewat dari 15 menit berarti dianggap tidak hadir. Tidak boleh isi absen. Jadi Ibu alpakan tuh ya kalau lambat 15 menit. Kemudian jika tidak dapat menghadiri perkuliahan, mahasiswa melakukan pemberitahuan kepada dosen melalui surat, WhatsApp, SMS, telepon, ya, tidak melalui titip kabar ke teman, apalagi titip absen ya. Jadi kalian WhatsApp ke ibu ya, atau bersurat ke ibu. Nah, ini kompetensi perkuliahan, mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa terhadap ilmu pemerintahan. Kemudian mahasiswa terampil mengkaji birokrasi secara kritis. Mahasiswa mampu menganalisis gejala-gejala pemerintahan secara kritis. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan dan masa depan ilmu pemerintahan. Sistem penilaian dan skala penilaian nih, tolong diperhatikan nih. Sistem penilaiannya, absensi dan partisipasi itu ada 20%. Kemudian nilai tugas 20%. Kemudian UTS 30% dan UAS 30%. Jadi totalnya 100%. Nih, kalau pengen dapat A nilainya harus 100% dong berarti ya. Ada yang ditanyakan nggak ini? Tidak ada ya? Berarti sudah setuju nih ya, absensi 20%, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Selanjutnya, nah ini untuk rumus penilaiannya ya, A itu 3,76 sampai 4, paling tinggi. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah bahas kontrak kuliahnya atau peraturan di mata kuliah ibu ya. Sekarang kita materinya. Apa aja sih yang akan kita pelajari sepanjang 1 semester di mata kuliah ibu, yaitu mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Nah, yang pertama, materi pertama yaitu ibu akan bahas tentang apa? Konsep dasar ilmu pemerintahan. Nah, hari ini nih ibu akan bahas tentang apa sih itu ilmu pemerintahan ya, atau konsep dasar dari ilmu pemerintahan ya. Kemudian materi kedua yaitu teori dasar bentuk dan sistem pemerintahan. Nah, ini juga masih ya, sistem pemerintahan dan juga bentuk-bentuk pemerintahan. Yang ketiga yaitu konsep negara. Mahasiswa mampu memahami konsep negara ya. Selanjutnya yaitu mahasiswa memahami kekuasaan dalam pemerintahan. Kemudian mahasiswa memahami fungsi-fungsi pemerintahan. Kemudian mahasiswa memahami good governance dan reinventing governance. Selanjutnya, pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang etika dalam pemerintahan. Tuh, seorang pemerintah tentu harus dibekali dengan etika pemerintahan ya, kode etik pemerintah atau kode etik seorang ASN ya, atau birokrat ya. Nah, ini nanti di pertemuan ke-7 ya. Kemudian nih setelah UTS kita akan belajar mengenai perkembangan dan masa depan ilmu pemerintahan nih. Perkembangan dan masa depan ilmu pemerintahan dari masa ke masa. Seperti apa ya, dari zaman dulu hingga zaman saat ini ya. Orde lama, orde baru, reformasi hingga sampai saat ini. Dan kita akan bahas di pertemuan minggu ke-8 ya. Nanti jadi sepanjang 14 pertemuan ini seru kita ya. Kita bahas semua tentang pemerintahan ya di negara Indonesia. Selanjutnya, nah ini ada submateri ya. Kalau tadi materi-materinya, ini submaterinya ada 14. Karena kita ada 14 pertemuan untuk tatap muka atau teori selain dari UTS dan UAS.
Nah, submaterinya yang pertama adalah menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri mengenai pengertian ilmu dan pengertian pengetahuan, ya. Tuh, mahasiswa harus mampu menjelaskan kembali apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan nih, ya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyebutkan cabang-cabang ilmu sosial, kemudian mendeskripsikan dan menjelaskan juga klasifikasi dari ilmu pengetahuan, menjelaskan hakikat dari ilmu. Ya, apa sih itu hakikat dari ilmu? Apa sih itu cabang-cabang ilmu sosial? Kemudian ilmu pemerintahan itu ada di mana? Ilmu pemerintahan itu masuk ke dalam cabang ilmu apa? Apakah ilmu pemerintahan itu adalah suatu ilmu atau bukan? Nah, itu di submateri kedua, ya. Selanjutnya, submateri yang ketiga, kita akan menjelaskan definisi pemerintah, ya, dan dapat menjelaskan objek dari ilmu pemerintahan. Apa itu pengertian pemerintah? Apa itu pengertian pemerintahan? Apakah pemerintah dengan pemerintahan itu sama ataukah berbeda, ya? Nah, itu harus tahu teman-teman, ya, sebagai basic atau sebagai dasar dari jurusan ilmu pemerintahan, ya. Seperti itu. Selanjutnya apalagi? Nomor berapa? Nomor 4. Mahasiswa mampu menjelaskan apa tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dan dapat menjelaskan paradigma dari ilmu pemerintahan, ya. Ya, paradigma dari ilmu pemerintahan dan juga tujuan kenapa kita harus mempelajari ilmu pemerintahan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu pemerintahan dan dapat menjelaskan asas-asas dari ilmu pemerintahan. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik pemerintah dan dapat menjelaskan hubungan-hubungan pemerintah. Tuh. Hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Siapa yang diperintah? Masyarakat. Jangan diam aja, ya. Iya, pemerintah dan yang diperintah atau masyarakat. Kemudian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Juga sebaliknya, ya. Antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, ini nanti kita akan pelajari di pertemuan ke-6, ya, hubungan pemerintah, ya. Bahkan di mata kuliah materi ke-6 ini ada mata kuliah khususnya. Nama mata kuliahnya hubungan pemerintah pusat dan daerah, karena ini penting, ya, untuk jurusan ilmu pemerintahan. Selanjutnya ya, nomor berapa? Nomor 8. Nomor 7. Bentuk-bentuk pemerintah dan dapat memahami sistem pemerintahan. Apa itu sistem pemerintahan negara kita, ya? Bentuk-bentuk pemerintahannya, ya. Kemudian nomor 8, mahasiswa mampu menjelaskan konsep negara, menjelaskan asal-usul negara, menjelaskan teori kedaulatan, kemudian menjelaskan syarat-syarat negara, serta menjelaskan lembaga-lembaga negara. Nah, ini udah mulai berat nih, ya. Membahas tentang sejarah ini, ya. Asal-usul terbentuknya negara. Dari mana sih itu negara, ya? Nah, kemudian selanjutnya yaitu mahasiswa mampu memahami teori konsep kekuasaan dalam pemerintah. Kemudian memahami sumber-sumber kekuasaan dalam pemerintah dan menjelaskan pembagian kekuasaan dalam pemerintah serta dapat memahami legitimasi kekuasaan. Nomor berapa lagi? Nomor 10 nih, atau pertemuan ke-10. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemerintah daerah dan juga menjelaskan fungsi-fungsi pemerintah, ya. Mengkaji dan menganalisis pertumbuhan pemerintah daerah dari masa ke masa. Yang ke-11,
mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar good governance. Apa sih itu good governance? Nah, ini nanti kita akan belajar ya di setelah UTS. Good governance yaitu prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik ya. Ada berapa prinsip gitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan ke-11. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai etika. Tuh, etika pemerintahan ya. Kemudian menjelaskan dan menganalisis perkembangan dan pertumbuhan dari ilmu pemerintahan. Dan pertemuan terakhir sebelum kita UAS yaitu mahasiswa mampu menganalisis tantangan dan masa depan dari ilmu pemerintahan. Nih, materi kita selesai ya. Untuk referensi, Ibu menggunakan beberapa buku ya. Biasanya Ibu pakai Inu Kencana Safi'i, kemudian Tali Ziduhun Raha ya. Kalian boleh menggunakan buku apa saja, atau kalian juga bisa menggunakan buku Ibu ya. Buku Ibu ada di perpustakaan, bisa kalian akses atau kalian baca di perpustakaan Universitas Bina Bangsa. Selanjutnya kita ke materi hari ini ya. Siap-siap nih, coba Ibu mau tanya dulu materi hari ini apa, coba Mas. Ingat nggak tadi Ibu bahas kontrak kuliahnya apa materi pertama? Coba. Nah, ini materi pertama kita. Bentar ya. Haridang. Dulu ya. Materi pertama kita akan bahas tentang konsep dasar. Ilmu pemerintahan ini nggak boleh goyang-goyang ya. Tuh. Nah, kita bahas nih konsep dasar ilmu pemerintahan. Pertemuan pertama. Apa yang ada di sini? Nah, tentu kita berbicara dulu mata kuliah pengantar, ya kan? Mata kuliah pengantar ini bertugas untuk mengantarkan kalian, ya, memahami lebih jauh, mengenal lebih jauh apa sih itu ilmu pemerintahan, ya. Kalian sebagai mahasiswa baru yang masuk dan memilih prodi ilmu pemerintahan tentu harus kenal dulu. Karena kalau tidak kenal nanti tidak cinta, benar nggak? Iya, jadi kita harus kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta ya. Nah, maka harus tahu nih ilmu pemerintahan itu apa sih? Nah, mata kuliah ini adalah namanya pengantar ilmu pemerintahan. Tuh, mata kuliah ini bersifat dasar yang sangat penting. Jadi mata kuliah Ibu nggak boleh ada yang alpa ya, karena ini adalah mata kuliah dasar, mata kuliah yang sangat penting ya untuk dipelajari dan ditekuni oleh mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan. Kalau banyak tidak hadir, nanti tidak cinta dengan ilmu pemerintahan, benar nggak? Nah, kemudian mata kuliah ini bersifat pengantar untuk memasuki keilmuan pemerintahan. Tuh, pengantar untuk memasuki keilmuan ilmu pemerintahan, ya. Dan mata kuliah ini diharapkan akan menjadi dasar dari suatu disiplin ilmu pengetahuan yang akan ditekuni oleh mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan. Nih, nanti setelah pulang dari sini, setelah kita belajar mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan, keluar dari kelas ini kalau ditanya di jalan, jurusan apa? Ilmu pemerintahan. Apa sih ilmu pemerintahan? Nah, pulang dari sini kalian harus bisa ya menjelaskan kembali apa itu ilmu pemerintahan ya. Nah, tuh. Karena kita ngomongin konsep dasar, pasti ngomongin dulu tentang ilmu dan juga pengetahuan. Apakah ilmu pemerintahan itu adalah ilmu? Ya, ataukah bukan? Ya, apakah ilmu pemerintahan itu bisa dikatakan sebagai suatu ilmu atau bukan? Nah, di sini nih kita harus tahu. Coba nih, Ibu pengen tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak nih?
Apa artinya dari ilmu? Apa sih itu ilmu? Saya Bu. Oh iya, siapa? Wira. Oh, Wira. Coba apa itu Wira? Ilmu itu adalah pengetahuan. Orang yang memiliki ilmu pasti dia memiliki pengetahuan. Wah, betul. Ilmu itu adalah pengetahuan. Betul. Tepuk tangan. Ilmu adalah pengetahuan. Orang yang punya ilmu sudah pasti punya pengetahuan. Nah, kalau tadi sudah tahu ilmu, kalau pengetahuannya apa? Apa dong kalau pengetahuan? Coba, ada yang tahu nggak apa itu pengetahuan? Pengetahuan, ada yang tahu? Iya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sela. Izin menjawab. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh manusia. Segala sesuatu yang dipahami oleh manusia. Betul ya. Yang dipahami oleh manusia dilihat dari panca indera ya. Dan berdasarkan dari apa? Pendidikan biasanya ya, dan juga pengalaman. Orang yang punya pengalamannya banyak, orang yang berpendidikan, pasti orang tersebut punya pengetahuan. Tapi belum tentu punya ilmu. Tapi kalau orang yang sudah punya ilmu, sudah pasti punya pengetahuan ya. Ilmu dengan pengetahuan berarti berbeda ya. Ilmu sudah pasti. Iya, kalau pengetahuan, iya, cuman sebatas tahu, hanya tahu aja, ya kan, belum tentu punya ilmunya, hanya sebatas tahu. Wah, pinter nih Wira dan siapa? Serla, keren. Nah, ini betul ya. Ilmu. Bila seseorang memiliki pengertian, kemudian sikap tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan dan juga melalui pengalamannya sendiri. Maka oleh banyak orang di negara kita ini, orang tersebut bisa dikatakan berpengetahuan. Atau orang tersebut serba tahu. Orang tersebut memiliki pengetahuan. Tuh ya. Sekarang kita tengok apa itu ilmu. Tuh. Apa itu ilmu? Tuh, ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Sehingga setiap ilmu sudah pasti adalah pengetahuan, ya kan? Orang yang punya ilmu sudah pasti punya pengetahuan. Orang punya pengetahuan belum tentu punya ilmu. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian ilmu menurut para ahli. Tuh, teman-teman bisa baca. Coba Miki, mana Miki? Nah, Miki. Ya, coba Miki dibaca menurut Van Polji. Apa itu ilmu? Ilmu adalah suatu pengetahuan di mana masing-masing bagian bergantung satu sama lain yang teratur secara pasti menurut asas-asas tertentu. Betul. Nah, menurut Van Polji itu ya. Kemudian selanjutnya menurut Prajudi. Coba Ibu pengen dengar suara dari Sarla. Coba Sarla lagi deh. Menurut Prajudi, suatu ilmu harus ada objeknya, terminologinya yang khas, metodologinya yang khas, filosofis yang khas, dan teorinya yang khas. Betul ya. Sedangkan menurut Sondang, ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek yang ilmiah. Tuh. Yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang melalui percobaan sistematis dilakukan berulang kali. Telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsipnya, dalil-dalilnya, dan rumus-rumus mana yang dapat diajarkan dan dapat dipelajari. Nah, ini menurut Sondang ya. Menurut Surjono Sukanto, tuh ilmu adalah pengetahuan tersusun secara sistematis. Kemudian menggunakan pemikiran. Kemudian dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum dan juga bersifat objektif. Lalu, nah di sini ada kesimpulan. Nah, jadi dari berbagai pendefinisian tersebut terlihat bahwa ilmu pengetahuan itu konkret, ya, sehingga dapat diamati, dipelajari,
dan diajarkan serta teruji kebenarannya. Teratur, bersifat khas atau khusus dalam arti mempunyai metodologi. Tuh, ilmu harus punya metodologi. Kemudian objektif, sistematis dan mempunyai teori sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu? Coba Wira. Nah, yang tadi nih, yang aktif tadi nih. Coba, apakah ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu? Ya, kenapa? Apakah ilmu pemerintahan punya ini semua? Apakah ilmu pemerintahan punya metodologi? Ya, jelas. Ilmu pemerintahan punya metodologinya sendiri. Ada namanya metodologi ilmu pemerintahan. Bisa diuji kebenarannya. Mempunyai objek. Apa coba objek ilmu pemerintahan? Coba. Didi, apa objek ilmu pemerintahan, Di? Objek ilmu pemerintahan adalah negara, ya. Ilmu pemerintahan adalah ilmu, mempunyai metodologi, mempunyai objek, tersusun secara sistematis, kemudian memiliki teori sendiri. Ya, tuh. Udah apa lagi tuh? Ilmu harus punya apa tadi tuh? Harus punya teori katanya tadi ya. Nah, iya, teori yang khas, mempunyai prinsip, ya. Iya, dan sudah teruji, ya jelas ilmu pemerintahan bisa teruji kebenarannya, bisa dipraktekkan, ya. Iya, jadi kalian harus tegas. Kalau ada yang bertanya apakah ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang bisa dipelajari, ya, ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu, ya. Suatu ilmu pengetahuan. Tuh, apa itu definisi ilmu pemerintahan? Apa itu definisinya? Nah, di sini ada. Definisi ilmu pemerintahan adalah ilmu atau ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala-gejala pemerintahan atau suatu ilmu yang mempelajari problematika pemerintahan atau masalah-masalah pemerintahan dan juga mempelajari hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Tuh, seperti yang tadi yang sudah Ibu sampaikan, ya kan? Apa tadi? Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Itu adalah ilmu pemerintahan. Kita akan membahas mengenai ini. Kita harus tahu, teman-teman adalah calon dokter ilmu pemerintahan. Tuh, harus bisa tuh menganalisis dan juga mencari solusinya terkait gejala-gejala pemerintahan, ya. Masalah-masalah pemerintahan, problematika pemerintahan, iya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bayangkan itulah masalah-masalah pemerintah. Luas ya, jadi cakupannya sangat luas. Nih, makanya nih kalau jurusan ilmu pemerintahan harus banyak apa? Banyak baca buku, baca berita, nonton berita ya, karena kita membahas tentang ini. Apa yaitu gejala-gejala pemerintahan dan juga masalah-masalah pemerintahan. Nih, bisa dipahami ya? Sampai di sini. Selanjutnya, yaitu cabang-cabang dari ilmu pemerintahan. Nih, ilmu pemerintahan kira-kira masuknya ke cabang ilmu apa? Ilmu sosial kah? Ilmu eksakta atau ilmu apa? Ilmu sosial, ya. Ilmu pemerintahan adalah bagian dari ilmu sosial, ya, yang memiliki objek, yaitu objeknya apa? Negara. Nah, lalu apa cabang-cabang dari ilmu pemerintahan? Yang pertama, cabang dari ilmu pemerintahan adalah perbandingan pemerintah. Nih,
Kalian harus bisa tuh bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, bagaimana sistem pemerintahan di luar ya. Nah, ini nanti ada mata kuliahnya khusus, mata kuliah perbandingan pemerintah ya. Kemudian kepemimpinan pemerintahan. Tadi siapa tuh tadi yang katanya masuk ilmu pemerintahan karena ingin menjadi pemimpin? Siapa tadi? Ya, siapa? Najwa. Betul berarti Teteh ya. Tidak salah jurusan. Masuk ilmu pemerintahan karena ingin belajar menjadi pemimpin. Tuh. Cabang dari ilmu pemerintahan yang kedua adalah kepemimpinan pemerintah. Kemudian yang ketiga, cabang yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Ini nanti nih, ya rekan-rekan mahasiswa, Ibu doakan menjadi pegawai Pemda nih, kerja ya. Iya, jadi administrasi pemerintahan ya. Kemudian sosiologi pemerintahan ya. Nanti di semester 1 nih ada mata kuliah sosiologi pemerintahan ya. Ada? Nah, ya. Kemudian ada manajemen pemerintah. Selanjutnya yang tadi etika ya. Karena penting etika itu. Seorang pemimpin, seorang birokrat ya, pandai memimpin kalau tidak punya etika buat apa? Iya. Iya, kalau tidak punya etika bagaimana menjadi pemimpin yang baik ya. Nah, makanya penting ada yang namanya etika pemerintahan. Kemudian ada psikologi pemerintah. E-government. Apa e-government? Electronic government. Kemudian ada anti korupsi dan birokrasi. Nah, ini cabang-cabang ilmu. Kemudian objek ilmu pemerintahan. Apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi apa yang dibicarakan? Objek dari ilmu pemerintahan itu apa? Apa yang kita akan bicarakan? Nah, tuh objeknya ada 2. Ya, jadi kalau ditanya apa sih Bu objek dari pemerintah? Objek materia dan ada objek forma. Apa itu objek materia? Apa itu objek forma? Objek materia adalah ciri umum. Nih, ingat nih. Objek materia adalah ciri umum dan objek forma adalah ciri khusus. Nah, ilmu pemerintahan memiliki objek materia yaitu negara. Sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya nih, seperti ilmu politik, administrasi negara, administrasi publik ya. Sama-sama memiliki objek materia yaitu negara. Tetapi apa yang membedakan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik? Atau apa yang membedakan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara? Dilihatnya dari mana? Pinter. Dilihatnya dari objek forma. Ya, siapa namanya? Wigan pinter. Objek forma. Objek forma dari ilmu pemerintahan apa? Wira apa? Hubungan pemerintahan di jalan pemerintahan. Iya, tuh. Makanya tadi definisinya juga itu. Ya. Objek materianya negara, tapi objek formanya nih yang membedakan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu sosial lainnya atau ilmu negara lainnya, ya. Kalau ilmu politik apa? Mereka mempelajari tentang kekuasaan. Ya. Seperti itu. Nah, jadi harus diingat ya, ada objek materia dan ada objek forma. Oke, perkuliahan kita hari ini selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sok, silahkan Ibu buka pertanyaan nih. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Didi Permana. Pertanyaan saya, apa saja perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Wih, pertanyaannya bagus sekali. Masih hangat ya? Masih hangat nggak?
Sangat hangat. Apa coba yang membedakan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Coba, sebelum Ibu jawab, ada yang bisa jawab nggak? Miki kali, siapa? Nggak ada yang bisa jawab. Oh, padahal masih hangat banget ya. Apa coba yang membedakannya? Kita tengok lagi nih, slide mundur. Nah, tuh balik lagi. Ya, apa yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Khususnya dengan ilmu sosial yang mempelajari tentang negara, ya. Yaitu apa? Dilihat dari apa yang membedakannya? Pinter, Wigan lagi yang jawab ya. Ya, memang kalau kuliah paling depan itu paling pinter. Ya. Nah, betul sekali Wigan. Yang membedakan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya dapat kita lihat di tabel ini. Yaitu apa tuh? Objek formanya ya. Dengan administrasi negara apa? Administrasi negara mempelajari tentang organisasi, manajemen, ilmu politik, mempelajari tentang kekuasaan, kepentingan rakyat. Kemudian apa lagi? Ilmu hukum tata negara, mempelajari peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ilmu pemerintahan mempelajari apa? Apa coba, Serla? Tentang gejala-gejala pemerintahan, Dan masalah-masalah yang ada di pemerintahan. kemudian tambahkan Wira, apa? Mempelajari tentang Wigan, tentang hubungan apa? Pemerintahan. Waduh, kok Resti jawabnya hubungan saya dengan pacar saya? Waduh, hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Itu ya perbedaannya. Berbeda kan? Nah, udah jelas ya, Di? Iya, jadi sudah jelas ya perbedaan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak yang ditanyakan? Ibu, Oke, siapa namanya? baik, perkenalkan nama saya Resti Aziz Amalia. Saya ingin bertanya apa saja ruang lingkup dari ilmu pemerintahan. Wih, bagus nih. Ya tadi belum bahas ya ruang lingkup. Nah, apa sih itu ruang lingkup dari ilmu pemerintahan? Ilmu pemerintahan memiliki ruang lingkup adalah negara ya. Semua yang ada di dalam negara kita belajar. Seperti apa? Kita belajar kebijakan ya. Kemudian belajar apa lagi? Peraturan atau kebijakan. Kemudian belajar apa lagi? Sistem pemerintahan. Kemudian apa lagi? Apalagi coba? Bentuk-bentuk pemerintahan. Nah, jadi ruang lingkup itu adalah yang akan kita pelajari ya di dalam ilmu pemerintahan adalah kita akan mempelajari tentang negara ya, tentang bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana bentuk-bentuk negara ya, bagaimana perbandingan pemerintahannya, bagaimana birokrasinya, bagaimana ASN ya, etika pemerintahan dan semua yang berkaitan dengan negara atau dengan keilmuan pemerintahan atau birokrasi ya. Nah itu, oke. Silakan ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, karena berhubung sudah jam berapa ini, sudah selesai mata kuliah Ibu ya. Tapi sebelum selesai ini ada tugas. Ibu mau ngasih tugas. Tugas individu ya, membuat rangkuman materi dari materi hari ini dikumpulkan minggu depan. Kumpulkannya lewat email itaku87@gmail.com ya. Oke. Baik ya. Perkuliahan kita hari ini selesai. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.